di skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga sebenarnya. Dunia politik juga. Ya, Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, tudingan Rismond mengenai Pak Jokowi yang akan melaporkan bahkan tentang skripsi Pak Jokowi dibalas Pak Jokowi dengan cara elegan banget, top banget. Dan juga alumni UGM yang mentertawakan apa yang disebut oleh Rismond. Oh my god. Kita bahas dia resminya. Untuk tanggapan terkait Pak Rismond Sianipar yang berniat mau mengakhiri skripsinya Bapak, seperti apa? Melaporkan terkait skripsi? Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu kakaknya dilaporkan. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Itu, aduh Tuhan, itu kalau dalam istilah catur itu tak layani. Oh my god, oh my god. Itu dalam istilah catur itu skakmat itu guys. Skakmat tuh udah buat orang nggak berkutik lagi. Rismond misalnya sudah menyusun strategi, menyusun serangan yang sedemikian rupa mematikan. Ketika Pak Jokowi bilang tak layani, nggak peduli sehebat apapun seranganmu, hancur seketika. Rismond dengar ini langsung akan, udahlah, percuma juga gue laporin. Gue mempersiapkan diri aja lah terhadap laporan Pak Jokowi. Belum hanya itu aja Rismond ya, ini juga harus bertanggung jawabkan. Soalnya ada yang mengatakan seperti ini, ya Rismond? Ya, tapi sudah dipastikan 100%. Kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat, di Jepang itu suatu dia menerima suatu informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya, dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik karena ijazahnya ini ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu lah. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi, dan mereka punya standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Kita ketawa dulu sebentar guys. Dari orang yang mengaku peneliti ilmuwan yang menuding ijazah palsu, ternyata dirinya sendiri punya ijazah palsu. Udah dia nggak punya bukti mengenai ijazah Jokowi itu palsu, diserang ke skripsinya. Skripsi yang kita bahas ini, skripsi ya. Oke. Ini dia sebagai pengingat. Kalau memang sampai ke pengadilan, ya ini akan kita analisa ya. Nanti kepada ahlinya saya berikan, karena kan saya di posisi terdakwa kalau di pengadilan kan. Iyalah. Maka harus saya perkuat ahli itu, dan kita harus kuliti benar ya, mulai dari proses akademi Joko Widodo, kenapa daftar awalnya itu sarjana muda, akademi 881, bagaimana Anda bisa menulis skripsi menjadi sarjana, 8 tahun ajaran
akademi 8182 juga masih sarjana muda. Terus kapan dia menjadi sarjana? Kok bisa menulis skripsi? Kok bisa Anda salah menyebutkan pembimbing skripsi? Tahun 2017 Kasmujo, tahun 2025 matnya merembelek seperti menghafal. Nama pembimbing skripsinya aja pun merembelek. Maka merembelek, padahal Batam itu ya nggak jelas. Ya, skripsi, ya dibata langsung aja oleh Joshua. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia, ya kembali ke skripsi, gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya, gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman, gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar, huruf kecilnya itu udah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur, gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari sini sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer, gitu ya, berbasis komputer, printing. Tetapi dia menggunakan cetakan. Dan itu juga. Nah, kata pengantar dari Joshua ini mematahkan keseluruhan dari penelitiannya si Rismond. Kenapa, guys? Dia ngotot bahwasanya lembaran pengesahan Pak Jokowi itu dibuat, dicetak oleh Microsoft yang ada di komputer. Jadi ngeprint istilahnya. Makanya katanya dia presisinya, kerapatnya sempurna. Dibongkar sama seorang Joshua, itu nggak presisi kok. Nggak sempurna kok. Terbukti bahwa itu bukan dari printan dari komputer, bukan. Tapi dari cetakan. Kalau istilah saya sebelumnya, saya meyakini bisa, kalau nggak presisi berarti bisa aja dari mesin tik yang IBM, seperti yang semua sudah ungkapin. Tapi ternyata lewat penelusuran dari seorang Joshua itu dari cetakan. Maka sudah runtuhlah semua argumen dari seorang Rismond yang dia mulai dari Times New Roman. Apalagi kalau teman-teman udah pastikan nonton dari awal ketika Joshua menjelaskan, itu semua sudah terbantahkan satu demi satu. Semua argumen dari seorang Rismond mengenai skripsi. Tapi menarik, guys, untuk kita nyari perspektif dari alumni UGM yang juga sudah jadi ahli sekarang. Pendapat dia gimana sih mengenai Rismond yang mempermasalahkan skripsi? Ini dia. Tadi saya memberikan pertanyaan gantung kepada Mas Nyarwi. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Nyarwi, ini terusik nggak nih sebagai alumni UGM? Ya begini, saya kira juga ada lah pasti ya. Nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin. Ini yang terusik itu juga banyak. Misalnya contohnya gitu ya, alumni misalnya. Biasanya kan kalau orang bikin skripsi itu kan juga susah. Artinya bimbingan ke dosen susah gitu kan. Tentu kalau keaslian diragukan, hanya persoalan teknis ya, teknis dalam arti ini. Itu kemudian, padahal substansi skripsi itu kan isinya, ya, dan di masa itu ada pembimbing juga punya keilmuannya juga. Nah itu, nah yang kedua tentu biasanya juga terkait komunitas akademik di keahliannya itu ya, di komunitas keahliannya itu. Tapi oke lah, kalau kita lihat soal apa, tapi begini, menarik ya Reza malah ya. Baru kali ini juga skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga sebenarnya. Di dunia politik nih. Ya, masuk ke dunia politik gitu loh. Skripsi gitu jadi urusan politik gitu ya. Atau konteksnya jadi politik. Tapi sebelum politik memang kemudian kan kalau kita lihat gitu ya Mas Aziz ya. Ini kan pertanyaannya lebih kepada aspek hukum, legalitas. Ya. Tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini, biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu, dan kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam memproses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya, dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya, itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya, walaupun tadi apakah otentik atau identik gitu ya, asli gitu, otentik kan asli ya.
atau identik itu Nah, saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah ini elemen-elemen brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Tapi oke, ini saya kira juga sisi positifnya pembelajaran publik juga gitu loh. Sampai kayak gini loh, bayangkan. Situasi kondisi saat ini sampai seorang ahli pun bilang kayak ini kayak ada orang gila yang sedang buat kerusuhan. Dia mencoba untuk memaklumi sifat dari orang gila ini. Jadi kayak ya udah kita yang waras ngalah, kayak gitu maksudnya guys. Sampai level itu loh. Kan dia menertawakan kan kondisi bahwa skripsi yaitu perdebatannya selesaikan secara akademik aja gitu loh. Tapi ketika itu ditarik ke ranah politik, ini jelas politik kan, ya kan, nggak bisa dibantah. Ini politik, ya kan. Ketika kalian sudah menghasut, ketika kalian sudah memprovokasi, itu sudah masuk ke tujuan kalian untuk untuk menjatuhkan Jokowi. Itu udah politik. Nah, ketika dibawa ke politik, itu semakin mentertawakan apa yang mereka lakukan. Tapi, walaupun demikian, setelah mentertawakan tadi, Bapak ini berusaha untuk bersikap positif atas tindakan mereka. Makanya ketika saya bilang ada orang gila, misalnya orang gila apa jalan-jalan misalnya kan, tiba-tiba dia ngambil sebatang kayu, memukul kepala orang yang lewat, tak? Nah orang-orang yang seperti ini akan mengatakan maklumi ya dia orang gila. Jadi kayak positifnya dia diambil, dia gila. Positifnya diambil bahwa dia lagi stres. Itulah kondisi saat ini. Banyak orang-orang ahli yang dipakai, yang dipanggil untuk dipertanyakan keahliannya mengenai melihat kondisi ini, dia pasti tertawa. Dia pasti mengatakan ini ngapain diributin sih. Tapi akhirnya dia akan supaya enggak mungkin ya supaya enggak dikatain ternak Mulyono atau juga supaya keahliannya dianggap netral, dia berusaha untuk memaklumi satu. Yang kedua, narasi dia adalah narasi untuk melihat ini secara positif. Memaklumi dan berpikir positif. Makanya kalau teman-teman cek ya, Pak Arianto sekarang sudah mulai barbar dia. Dia udah lupa bahwa dia sebagai ahli penasihat Kapolri. Kenapa? Karena dia sudah menyampaikan tentang keahliannya dia. Kok tetap ngeyel? Berapa kali kan Pak Arianto sudah menyampaikan kan seperti ini. Kok fitnahnya makin keras? Makanya dia langsung berdiri untuk mengatakan udah ini fix kalian yang bermasalah sih, kalian yang gila sih, berarti memang kalian harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu analogi. Tapi dalam kasusnya Roy CS, bahwa kalian bersalah sih, kalian yang harus masuk penjara. Ya kami sih happy aja, ya guys ya. Kenapa saya happy? Mau lambat mau cepat saya happy, karena ini saya melihat manfaat di balik kasus ini memang itu untuk elektabilitasnya Pak Jokowi sama Gibran. Makanya mau lambat pun ya kami mensupport karena pada akhirnya orang akan kecelek lah istilah saya, kecelek bahwasanya Jokowi selama ini sedang dikriminalisasi. Nah, masalah cepat atau tidak itu kan poin yang tetap akan menguntungkan Pak Jokowi. Disitulah maka saya akan mengatakan, yuk terus kita kawal guys, nggak peduli cepat atau lambat, kita tetap harus mempersiapkan syukuran kita. Support terus, thank you, bye bye.